Pada kesempatan hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa bukti yang bisa kita lihat? Bukti yang bisa kita lihat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan hari ini Allah masih bersama kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Hadirin yang berbahagia, hari demi hari kita lalui sebenarnya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amanah tersebut kita harus menjadi hamba yang pandai mengucapkan atau mewujudkan terima kasih kepadanya. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah senantiasa melimpahkan, memberikan, bahkan menambah apa yang sudah ada. Maka yang termahal di muka bumi ini adalah kehidupan. Dengan kita hidup, otomatis kesempatan-kesempatan akan terbentang dan kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diciptakan Allah sebagai pembawa risalah, seorang manusia yang paling mulia yang pernah terlahir di muka bumi ini. Dan barang siapa yang selalu berselawat kepada Nabi dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan, maka insya Allah kita menghadapi dan mengharungi dunia ini akan mudah dan selamat. Saudaraku yang berbahagia, hari-hari sekarang sungguh terasa berat kita rasakan karena ada sedikit ujian Allah dengan hadirnya virus corona. Namun sebenarnya virus corona ini adalah merupakan sebagai utusan Allah membuktikan kekuatan iman kita masing-masing. Ketika kita percaya dan yakin apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka ketakutan itu tidak akan pernah kita rasakan. Ibnu Sina pun pernah berkata, kepanikan itu adalah separuh dari penyakit, sedangkan kedamaian itu adalah separuh dari obat, dan kesabaran adalah merupakan awal dari kesehatan. Maka apapun yang terjadi di muka bumi ini, Allah sudah katakan itu, bahwasanya sebelum kami mewujudkan dunia dan isinya ini, segalanya sudah diatur dan tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini hadirin yang berbahagia, tugas kita hanya memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup mungkin seringkali kita menemui hal-hal yang belum kita anggap sebagai yang menyenangkan. Dan mungkin kita pernah merasa kecewa atau merasa tidak nyaman dengan perlakuan sesama. Mungkin ya kita tidak bisa melepaskan diri yang namanya dari makhluk sosial. Karena manusia itu tercipta sebagai makhluk sosial. Kita butuh orang lain, kita butuh sahabat. Namun ketika interaksi itu terjadi, maka kemungkinan besar beragam kemungkinan akan terjadi. Salah satunya adalah gesekan, mungkin saling memahami. Sebab di dalam ilmu psikologi, manusia itu akan ditantang dengan beragam tantangan. Dan di dalam keseharian kita, seringkali kita dimaki dibanding dipuji. Tetapi kalau kita pikir lebih dalam, sebenarnya ketika kita dipuji, itu sebenarnya seperti pedang yang memangkas leher kita. Kita akan lupa siapa kita sebenarnya. Dan kalau kita menyadari dengan baik dan sesama, ketika kita dicaci, dihina, dilecehkan, itu sebenarnya adalah hal kita untuk menjadi hebat dan menjadi lebih kuat sebenarnya. Kalau pengen menjadi hebat, itu harus melewati beragam rintangan dan tantangan
yang harus kita taklukkan. Dan untuk menjadi besar, itu harus diawali dari hal yang terkecil. Dan untuk menjadi tinggi, kita harus berawal dari yang rendah. Dan untuk menjadi kuat, kita harus bisa menahan seluruh tantangan, bahkan hempasan ombak sekalipun. Hadirin yang berbahagia, kadang kita merasa dibenci oleh orang lain. Mungkin kita merasa tidak nyaman dengan keluarga kita. Apalagi di rumah tangga, beragam persoalan yang dihadapi. Kalau kita selaku seorang suami, mungkin kita tidak siap untuk menerima perlakuan istri kita kepada kita. Mungkin sebaliknya, istri kita mungkin merasa terancam dengan kehadiran kita. Tidak memberikan kedamaian, tidak memberikan kecintaan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini adalah ujian untuk agar rumah tangga kita lebih kokoh dan kuat ketika diberikan tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hari ini para orang tua kecewa. Kami juga sebagai tenaga pendidik, pernah orang tua curhat kepada Ustadz, "Ya Ustadz, bagaimana seperti ini? Saya mempunyai anak, dia seolah-olah kehadirannya menjadi azab bagiku." Ini adalah ungkapan yang tidak bagus, yang tidak pas yang diucapkan oleh seorang ibu. Tapi memang realitanya berbeda dengan apa yang diharapkan. Untuk mendapatkan anak yang qurrat a'yun, anak yang menyenangkan hati, menyenangkan mata, itu sangat sulit untuk diwujudkan. Maka pada kesempatan hari ini, percayalah, Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak pernah membenci makhluknya. Dan Allah tidak pernah meninggalkannya. Allah berkata di dalam Al-Quran, di dalam surat Ad-Duha ayat 3, bahwasanya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah membencimu Muhammad, dan Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ini bukti cinta Allah kepada kita. Namun seringkali kita berbeda dengan tanggapan Allah kepada kita. Kalau makhluk Allah mungkin seringkali kita merasa tidak nyaman, merasa tersudut, merasa diabaikan. Sebenarnya itu adalah manusiawi. Karena itu adalah merupakan ujian dari kehidupan. Orang bijak mengatakan kalau pengen hidup harus berani diuji. Kalau memang tidak mau diuji, tidak usah hidup. Karena hidup itu adalah merupakan pengorbanan, perjuangan, ujian yang harus ditaklukkan oleh manusia. Maka pada kesempatan hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apa bukti yang bisa kita lihat? Bukti yang bisa kita lihat adalah hingga sampai detik ini, Allah masih memberikan kesempatan kesehatan bagi kita. Jikalau Allah sudah mengambil fasilitas hidup di dalam kehidupan kita, jangankan untuk bergerak, jangankan untuk bekerja, untuk tidur pun badan ini akan tergeletak, akan diam dan kaku, akan terasa dingin, tangan pun akan berada di atas dada. Maksudnya adalah mati. Ketika kematian menjadi hal yang mendampingi kehidupan kita, maka akhirnya adalah kita terhenti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti lagi Allah sayang sama kita? Meskipun kita banyak dosa hari ini, Allah biarkan kita kemanapun. Allah biarkan kita hingga hari ini. Enggak pernah datang malaikat ke rumah fulan. Assalamualaikum fulan. Silakan masuk. Siapa? Saya malaikat utusan Allah. Karena kamu pendosa, maka hari ini Allah mengutus saya untuk mencabut nyawamu. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sayang sama kita. Allah masih memberikan kesempatan. Dan kesempatan inilah momen untuk kita melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa bukti Allah sayang sama kita? Allah tetap memanggil kita dengan bahasa yang mendamaikan. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya ibadi, hai hambaku
Ini adalah sebuah himbauan dengan sentuhan. Kalau anak muda mungkin beragam panggilan untuk pasangannya. Ya salah satunya mungkin, oh my baby, oh honey buddy sweetie. Itu kan panggilan-panggilan yang bisa memberikan kedamaian bagi pasangan. Namun Allah lebih dibanding itu. Ya ibadi, hai hambaku. Kalau orang tua mungkin kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku. Kalau seorang anak memanggil dengan ya abati, hai ayahku. Mungkin kepada ibu, ya amati, wahai ibuku. Tetapi Allah sungguh sangat luar biasa. Allah panggil kita dengan bahasa yang elegan, bahasa yang menyenangkan hati, bahasa yang menenangkan, penuh kedamaian. Itu pertanda bahwa Allah tidak ingin menyinggung perasaan hambanya. Nah, pertanyaannya adalah, Allah saja tidak mau menyinggung perasaan kita. Kok kita menjadi manusia, merasa hebat, merasa layak menghina orang lain? Padahal menghina orang lain itu merupakan akhlak tercela. Sebenarnya kita harus memahami etika di dalam berbicara. Kita tidak boleh memandang orang sebelah mata. Kita harus memandang orang dengan hati. Jangan memandang dengan emosi. Ketika emosi mendominasi di dalam jiwa kita, maka suara hati tidak akan bisa kita terima dengan seksama. Saudaraku yang berbahagia, kalau Allah benci sama kita, mungkin Allah bisa memanggil kita dengan panggilan lain. Kenapa Allah panggil dengan ya ibadi, hai hambaku? Apakah Allah tidak bisa lancang? Apakah Allah tidak bisa dengan terang-terangan? Bisa. Tetapi Allah tetap menjaga perasaan hambanya. Allah tetap menghargai, tidak mau menyinggung perasaan hambanya. Hal ini sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar Muhammad. Apa? Di waktu beliau suatu ketika mau melakukan sholat berjemaah, dan tanpa disadari ternyata ada bau yang tak sedap menyebar di antara beliau. Akhirnya Rasul tidak mau mencari siapa yang buang angin di waktu itu, tetapi Rasul hanya mengatakan satu kata, ya sahabatku, siapa yang memakan daging onta hari ini, pada kesempatan ini, siapa yang memakan daging onta tadi pagi, maka silakan semua ulang wudhunya kembali. Ada pesan moral yang terletak dari kisah ini, yaitu adalah Rasul tetap menjaga perasaan sahabat. Padahal kalau Rasul mau, siapa yang kentut? Silakan angkat tangan. Tetapi Rasulullah tetap memandang, menghargai perasaan kita. Kita kembali ke belakang. Apakah kita merasa pantas menghina orang lain? Menyakiti hati saudara kita? Menyakiti hati istri kita, anak-anak kita, bawahan kita, peserta didik kita, itu sebenarnya berpulang kepada pribadi kita masing-masing. Hadirin wal hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, ketika kita berbicara dengan santun, itu sebenarnya adalah untuk kita. Ketika kita menghargai orang lain, percayalah, Allah akan mengirimkan orang-orang yang bisa menghargai kita. Dan ketika kita memuliakan anak dan istri kita, maka suatu ketika Allah akan mengirim orang-orang yang bisa memberikan dengan bahasa yang menyejukkan hati kita. Kaum muslimin, saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul pernah berkata, "Ya sahabatku, jika kamu hendak bicara, tetapi pembicaraan kamu itu menyakiti orang lain, maka tahanlah meskipun menyempitkan dadamu." Ini akhlak yang sangat luar biasa. Maksudnya di sini adalah, jikalau rasanya perkataan kita menyayat hati saudara kita, menyinggung perasaan orang lain, kata Rasulullah, lebih baik kita tahan meskipun membuat dada kita
penuh dan sesat. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga pernah terjadi pada zaman Nabi Isa. Apa kata Isa? Wahai umatku, cintailah orang lain seperti mencintai dirimu sendiri. Ini adalah mencintai orang lain itu sama dengan mencintai diri kita sendiri. Rasul pun pernah mengatakan, wahai saudaraku, sebenarnya kita, orang beriman, orang muslim, itu semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya kita seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh yang lain sakit, kaki yang kesandung, maka mulut akan berkata, aduh, ini intinya apa? Semuanya terhubung satu sama lain. Dan Rasul pun melanjutkan sabdanya, karena manusia atau orang beriman itu sama seperti sebuah bangunan. Ketika satu saja yang tidak melengkapi satu sama lain, ketika tonggak yang tidak ada, maka bangunan itu akan runtuh. Bahkan Rasulullah mengepalkan tangannya seperti ini. Ketika bersatu itu kamu kuat. Kamu boleh berbeda, kata Rasulullah. Tetapi perbedaan itu bukan sesuatu yang menghalangi. Kamu boleh berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda kesukaan, berbeda golongan. Tetapi itu jangan mengantarkan kepada pertikaian. Karena perbedaan itulah yang membuat warna yang begitu indah dan berbeda. Kalau kita lihat pelangi, jikalau pelangi itu merah semuanya, maka tidak akan pernah indah. Tetapi ketika pelangi itu warna dan warni, hijau, merah, kuning, dan biru, semuanya akan menyatu. Intinya, meskipun perbedaan itu tidak bisa disatukan, kita berharap semoga perbedaan itu bisa bergandengan satu sama lain. Ada contoh kecil, ketika kita memiliki sendal, tidak akan mungkin menjadi indah kaki kita jikalau sandal yang kita pakai semuanya sama-sama kiri atau keduanya sama-sama kanan. Ketika ada perbedaan antara kiri dan kanan, disitulah tercipta seni dan estetika, nyaman dipakai dan indah dipandang. Saudaraku yang berbahagia, orang Minang pun pernah mengatakan di dalam pepatahnya, meskipun harimau di dalam perutmu, maka tetap keluarkanlah kambing. Apa maksudnya di sini? Meskipun kemarahan menggulung hati dan perutmu, membuat dada kamu sesak, tetap katakan yang baik. Qaulan syadida, kata-kata yang baik. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Qaulan ma'ruf, kata-kata yang baik. Kata-kata yang menenangkan. Kata-kata yang yunnah, yang elegan. Ini harapan kita semua. Hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita timbang-timbang siapa kita sebenarnya, maka rasanya pantas Allah meninggalkan kita. Maka rasanya layak Allah membenci kita. Tapi sekali lagi, ya ibadi, hai hambaku, qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim. Hai hambaku yang melampaui batas, hai pendosa, enggak pernah Allah berkata itu. Hai koruptor, enggak pernah. Bahkan Allah mengatakan apa yang harusnya bisa menyenangkan hati, bukan menebar kebencian, bukan menebar berita bohong atau berita hoaks, karena ini bisa menghadirkan perpecahan antara kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meski kita banyak dosa, namun Allah tetap menganggap kita sebagai hambanya. Sebanyak apapun dosa kita, maka bagi Allah itu bukan menjadi sebuah takaran, rahmat Allah akan turun kepada kita. Ya Allah ya Tuhanku, aku sebenarnya bergelimang dosa, dilumuri oleh dosa setiap hari. Allah, hamba malu kepadamu. Apa jawaban Allah? Wahai saudaraku, engkau kan hambaku. Engkau kan hambaku. Apa yang kau takutkan? Ya Allah ya Tuhanku, ketika ku tuliskan semua dosaku, rasanya tidak cukup lembaran dan pena untuk menulis dosaku. Sejak hamba balik hingga dewasa ini. Tapi kata Allah, la ubali. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ma da'autani. Siapa yang datang kepadaku, yang meminta kepadaku,
wa rajautani, yang mendatangiku, ghafartu laka, aku akan ampuni. Meskipun seluruh bumi ini, seluruh jagat raya ini dipenuhi oleh dosamu, maka aku tak peduli. Aku tak peduli. Maka aku tetap menyayangi kamu dan mencintai kamu. Hadirin yang berbahagia, begitu cinta Allah kepada kita sehingga Allah tidak pernah memandang siapa kita. Dan Allah tidak pernah melihat apa kelakuan kita. Dan Allah terus tiada berhenti memanggil kita. Kapan Allah memanggil kita? Di saat suara azan dikumandangkan di masjid dan mushola. Ketika muazin melantunkan suara azan, maka ini merupakan salah satu media untuk bagaimana hambanya menghampirinya. Namun hal ini seringkali kita tidak memperdulikannya. Apa muazin? Apa yang dilantunkan oleh muazin? Yaitu adalah kalimat panggilan. Hayya 'alas shalah. Marilah sholat. Kalau bahasa kitanya mungkin marilah kita ketemu. Atau mungkin bahasa anak mudanya, yuk kita ketemuan. Ya hambaku, yuk kita ketemuan. Tinggalkan segala pekerjaanmu dan tinggalkan segala hal-hal yang tidak bermanfaat. Terus azan pun dilanjutkan oleh muazin, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Intinya apa? Allah yang ngajak kita ketemuan, Allah yang traktir, Allah yang bayar. Pertanyaan adalah, yang butuh di sini siapa? Apakah Allah yang butuh kita? Ataukah kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah kita yang butuh Allah. Tetapi apa terjadi hari ini saudaraku? Kita seringkali memadu Allah dengan pekerjaan. Hayyalah sholat. Apa jawaban kita? Nanti dulu ya Allah, aku mau bekerja. Kata Allah, tinggalkan pekerjaanmu. Hayyalal falah. Aku tengah berdagang ya Allah. Kata Allah, tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Karena aku akan ganti kamu. Ya Allah, nanti pembeliku akan pergi. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti, Allah akan datangkan pembeli yang lain. Sebab yang ngatur rezeki itu adalah Allah. Ketika azan dikumandangkan, maka kita harus bergegas untuk menghampiri Allah. Jikalau kita tengah berdagang, berinteraksi, maka tinggalkanlah perdagangan dan jual beli itu. Kata Rasulullah, maukah kamu kehilangan tongkat dibanding kamu mengejar satu buah jarum? Intinya apa? Maukah kamu kehilangan yang besar berharap untuk mendapatkan hal yang kecil? Ini adalah merupakan hal-hal yang harus kita renovasi. Hal-hal yang harus kita lakukan perubahan demi perubahan. Karena Allah berbeda dengan hambanya. Ketika orang tua sayang kepada anaknya, plus ada harapan. Moga-moga ketika dia besar nanti ya Allah bisa membantuku. Tetapi Allah menyayangi kita. Bukan ada harapan. Karena benar-benar sayang sama kita. Tidak ada kata pamrih. Makanya berbeda dengan makhluknya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang butuh kita? Apakah Allah membutuhkan kita? Jawabannya berada tergantung kadar dan takaran iman kita di dada. Apapun yang bikin kita khawatir atau apa yang buat kita malas untuk bersujud kepada Allah, itu semua adalah juga tergantung kepada kadar dan takaran keimanan kita di dalam jiwa kita. Saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, saatnya kita menemui Allah. Kita harus menghampiri Allah. Kita harus mendatangi Allah. Ketika kita mendatangi Allah, maka cobalah ciptakan suasana romantis dengan Allah. Ketika kita romantis dengan Allah, maka Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Ketika doa-doa kita akan dikabulkan, maka ampunan akan bersama kita. Ketika ampunan kita dapatkan, maka insya Allah surga akan jadi hak milik kita. Hadirin semua, percayalah, insya Allah ketika ampunan Allah kita dapatkan, maka apapun yang menjadi yang kita khawatirkan akan dimudahkan oleh Allah. Allah takhafu, engkau jangan takut wahai hambaku. Wala tahzanu, jangan cemas, jangan sedih. Sesungguhnya aku bersamamu. Semoga pertemuan kita pada siang ini bermanfaat
dan tentunya bernilai. Dan kegiatan ini kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi